Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah mudah-mudahan itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam hidup kita, menjadikan beliau sebagai contoh bagi kita semuanya, dan sekaligus menjadikan beliau sebagai pahlawan bagi kita insyaallah. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-279. Ya, 279. Hadis yang ke-279 ini saya akan bacakan. Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala zairna an-nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahun. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم حمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أو اجترأنا. قوله أطاف أو أحاط. وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه, ini ada dua hadis ini ya, kita langsung ambil. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Rawahu Muslim. Dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian semua memukul para perempuan hamba Allah. Lalu Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, para istri itu berani menentang suami mereka. Oleh sebab itu beliau memberikan kelonggaran untuk memukul mereka. Kemudian beberapa wanita berkeliling mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadukan para suaminya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarga Muhammad telah dikepung oleh banyak wanita untuk mengadukan perihal suami istrinya. Suami-suami yang seperti itu bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud 2146 dengan isnad sahih. Kemudian hadis yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini al-muallif rahimahullah, al-Imam An-Nawawi kembali menyebutkan berkenaan dengan wanita. Ya, kembali menyebutkan berkenaan dengan wanita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah. Ya, yang dimaksud dengan hamba-hamba Allah di sini adalah wanita. Karena kata-kata ima ini biasanya ditujukan untuk wanita, amatullah. Jadi kalau ada orang mengatakan amatullah, itu sama dengan hamba Allah, Abdullah. Ya. Dan karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la tadrimu ima Allah, janganlah kalian memukul
wanita-wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memukul wanita, dan pada saat itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa banyak bertanya. Ya, mereka adalah generasi yang terbaik, sehingga ketika mereka mendapatkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung laksanakan. Mereka menyatakan sami'na wa ta'na, maka mereka pun tidak ada yang memukul wanita. Ya, tetapi ayolah akhwat, di sini dari awal kita nyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikatakan bahwa wanita itu adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketidaksempurnaan akal dan ketidaksempurnaan agama. Ketidaksempurnaan agama ini para ulama menjelaskan bahwa terkadang wanita itu mengalami masa yang dinamakan dengan haid nifas, di mana dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah makhluk seperti salat, puasa dan lain sebagainya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para suami-suami untuk memukul wanita-wanita atau memukul istrinya, istri-istri ini atau wanita-wanita ini malah berani untuk membantah suami-suami mereka. Ya, berani untuk membantah suami-suami mereka. Sehingga hal inilah akhirnya menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu an datang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini wanita-wanita ini tidak ada yang dipukul, tidak ada yang diapa-apakan oleh suami-suami mereka. Sekarang mereka menjadi berani untuk membantah kepada suami-suami mereka. Ya. Dan akhirnya mereka merasa berani untuk melawan kepada suami-suami mereka. Maka akhirnya dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Nabi setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengizinkan untuk memukul mereka, tetapi dengan syarat. Jangan diartikan ya bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk memukul wanita, tidak. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menyatakan ya, darbatun ghairu mubarrih, ya, pukulan yang tidak memberikan kesan, tidak memberikan bekas sama sekali. Sehingga ada ulama yang mengatakan itu memukul wanita itu, istri itu, hanya dengan satu jari. Sehingga memang tidak ada bekasnya sama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan itu. Ketika diizinkan oleh Nabi, laki-laki lagi yang kurang ajar. Ya, karena kenapa? Mereka berani untuk memukul istri-istri mereka berlebihan. Makanya di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya setelah itu diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suami-suami ini memukul istrinya, masya Allah. Artinya subhanallah lah istilahnya, kan? Subhanallah, dia memukulnya dengan pukulan yang sangat keras-keras ini. Maka wanita-wanita inilah yang akhirnya datang kembali kepada Nabi. Yang awalnya suami-suami mereka datang kepada Rasulullah, kemudian diizinkan oleh Nabi untuk memukul. Akhirnya yang kedua, istrinya yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka datang kepada siapa? Mereka datang kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya mereka mengadukan permasalahan-permasalahan mereka ini kepada siapa? Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Ya, dan mereka akhirnya berkumpul mengadukan apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka kepada mereka. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil suami-suami itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang-orang yang berani memukul istrinya bukanlah suami-suami mithali, bukanlah suami-suami teladan, bukanlah suami-suami pilihan, bukanlah lelaki pilihan. Karena kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka seorang laki-laki yang baik kepada keluarganya itu adalah lelaki pilihan. Sedangkan laki-laki yang istrinya banyak mengeluhkan berkenaan dengan dia, orang itu bukanlah lelaki pilihan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan hukuman yang diberikan kepada seorang wanita yang memang berlaku nusyuz. Nusyuz itu durhaka kepada suaminya. Apa itu? Nah, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dikatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Dan wanita-wanita yang engkau khawatirkan berlaku nusyuz, ya, nusyuz, durhaka kepada suami, fa'idhuhun,
maka di tingkat pertama hendaklah engkau memberikan yang namanya nasihat. Faidhuhun, berikan kepadanya nasihat. Kalau seandainya nasihat ini tidak mampu dan tidak dia terima, maka yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan tempat tidurnya, jangan bersama dengan dia. Kalau ternyata tidak bersama dengan dia juga tidak memberikan juga kesan, maka yang ketiga adalah wadribuhun. Berikan dia pukulan sebagai bentuk pendidikan kepada dia. Ya, kalau itu juga tidak, maka mungkin perceraian yang terbaik. Ya. Di sini ayolah ikhwah wal akhwat dikatakan bahwasanya derajat ataupun tingkatan memukul itu berada di tingkatan yang ketiga. Ya, berada di tingkatan yang ketiga. Itu pun ayolah ikhwah wal akhwat dikatakan pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak membekas. Maka jangan dibalik. Ya, berikan nasihat. Kalau nasihat tidak cukup, berikan yang namanya hukuman. Hukumannya apa? Tinggalkan tempat tidurnya, jangan bersama dengan dia sebagai hukuman terhadapnya. Kalau seandainya itu juga tidak memberikan kesan, barulah diberikan yang namanya pukulan, tetapi pukulan yang dimaksud di sini adalah darbun ghairi mubarrih. Pukulan yang tidak membekas. Kemudian setelah itu ayyuhal wal akhwat, ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan. Ya. Kenapa dikatakan mata, perhiasan? Karena sebenarnya mata itu artinya menikmati. Ya, mata yang yatamatta, ada bahasa Arab kan, yatamatta. Yatamatta itu adalah menikmati. Kenapa dikatakan bahwasanya yang namakan dunia itu adalah mata, tempat untuk dinikmati, karena memang di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan. Walaupun kenikmatan-kenikmatan itu bukanlah kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Dia hanyalah kenikmatan yang yang sementara. Seperti seorang musafir yang menikmati sebuah pemandangan di tempat dia berangkat, ya. Kemudian setelah itu akan habis karena dia akan kembali ke negaranya. Orang yang pergi misalnya berlibur ke Batam, maka otomatis di Batam dia akan mencoba untuk melihat yang terbaik di Batam. Pergi kemana lah, ke sini, ke situ. Dia akan merasakan itu semuanya. Atau mau pergi ke Mekah. Di Mekah dia akan pergi ke, kalau tawafnya di awal itu di Ka'bah, setelah itu tawafnya di Zamzam Tower misalnya. Jadi dia akan melihat apapun yang akan dia lihat di sana. Ini sementara. Karena itu akan dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Orang pergi umrah palingan berapa hari biasanya? 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari. Sekarang ada visa turis yang bisa 3 bulan misalnya kan. Ya tetap ada jangka masanya. Dan pada waktu habis jangka masa tersebut, dia harus kembali ke negaranya. Artinya dia hanya menikmati sejenak. Begitu juga dunia ini. Makanya dikatakan dunia ini adalah perhiasan untuk kita nikmati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebaik-baik perhiasan dunia adalah apa? Istri yang salihah. Istri yang salihah. Ketika seorang laki-laki mendapatkan seorang wanita yang salihah, baik agamanya, baik akalnya, maka itu adalah merupakan perhiasan yang terbaik yang dimiliki oleh seorang lelaki, dan itu adalah perhiasan terbaik di dunia ini. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita-wanita yang salehah, dialah yang akan menjaga rahasianya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Kalau seandainya lelaki itu tidak ada ketenangan. Kita meninggalkan harta kita di tangan seorang wanita yang salehah, kita tenang. Kita meninggalkan rahasia kita kepada seorang wanita yang salehah, kita tenang. Kita tinggalkan anak-anak kita kepada seorang wanita yang salehah, kita tenang. Bayangkan kalau seandainya wanita tersebut terkenal sebagai wanita yang tidak salehah. Segala apa yang dia miliki dia belanjakan misalnya, berfoya-foya. Maka kita tidak tenang dengan harta yang kita titipkan kepadanya. Bahkan kita tidak tenang kalau seandainya kita mempunyai anak, kita titipkan kepadanya. Karena kita senantiasa berprasangka dan menyatakan mungkin saja orang ini tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Ya. Kalau seandainya dia adalah seorang wanita yang salehah, dia adalah orang yang mempunyai akal yang baik, maka dia akan mengurus rumah tangganya dengan urusan yang terbaik. Dia akan menterbiah, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Dan ketika suaminya pulang, maka itu akan menggembirakannya.
Ketika suaminya tidak ada, maka dia akan menjaga kehormatannya. Dia tidak berkhianat kepada suaminya. Dan inilah sebaik-baik perhiasan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena berapa? Karena 4 hal. 4 hal yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dikatakan limaliha walihasibiha wa jamaliha walidiniha. Yang pertama karena hartanya, kemudian karena nasabnya, kemudian kecantikannya, dan terakhir adalah agamanya. Tetapi Nabi kemudian memberikan penekanan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih agama, maka engkau akan beruntung. Ya, engkau akan beruntung. Maka cari orang-orang yang mempunyai agama yang baik. Kalau seandainya agamanya baik, insya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Ya, karena sesungguhnya kecantikan itu akan kita rasakan kalau seandainya ada kecantikan terhadap harta, akhlaknya dan agamanya. Maka di dalam hadis dikatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih agama, engkau akan beruntung. Wallahu taala alam. Kita masuk kepada bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini adalah bab haqqiz zauj 'alal mar'ah. Bab haqqiz zauj 'alal mar'ah. Bab hak suami atas istri. Ataupun hal-hal yang wajib dipenuhi oleh istri. Kewajiban istri terhadap suami. Kalau tadi kewajiban suami terhadap istri, sekarang kewajiban istri terhadap suami. Hak suami terhadap istrinya. Di sini Allah al-muallif rahimahullah membawakan ayat ar-rijalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Okay? Ini ayatnya. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadisnya di antaranya adalah hadis Amr bin Ahwas yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Kemudian ada hadis wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tih fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Baik. Jadi di sini al-muallif rahimahullah membawakan beberapa ada ayat dan beberapa hadis. Ayat yang dibawakan adalah surah An-Nisa ayat 34 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Hadis-hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lelaki ataupun suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tapi istri enggan memenuhi ajakannya tersebut lalu suami itu menjadi marah, maka pada malam harinya itu para malaikat melaknat sang istri sampai waktu pagi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lain lagi disebutkan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya pada malam harinya, maka ia akan dilaknat para malaikat sampai waktu pagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri itu menolak ajakannya, melainkan semua penghuni yang ada di langit murka pada wanita itu sampai suaminya ridho padanya. Ini berat. Ini hadis-hadisnya berat ini. Yang pertama, ya wal akhwat, adalah ayat yang berkenaan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Dalam bab ini ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-muallif rahimahullah membawakan berkenaan dengan hak-hak suami atas istrinya. Di sini
Sebelumnya kita mendengarkan hak-hak istri terhadap dari suaminya. Sekarang hak-hak suami daripada istrinya. Kemudian setelah itu membawakan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Ya. Kenapa lelaki itu menjadi pemimpin terhadap wanita? Karena di dalam ayat itu diterangkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki terhadap kaum wanita. Dalam masalah apa? Fil akal, dalam masalah akal. Agama, kemampuan, bahkan di dalam masalah kekuatan. Ini adalah merupakan beberapa keutamaan lelaki daripada wanita. Dan ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita jangan sampai ikut-ikutan. Ya, karena memang dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa laki-laki itu tidak akan pernah bisa disamakan dengan wanita. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak akan pernah bisa sama dengan wanita walau bagaimanapun. Dan kalau seandainya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan demikian, takkanlah kita yang mencoba untuk menyamakannya, mampu untuk menyamakannya, karena Allah sendiri yang menciptakan lelaki. Allah juga yang menciptakan wanita. Dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu. Memang berbeda antara lelaki dengan wanita. Dan saya sudah berkali-kali terangkan itu. Perbedaan antara laki-laki dengan wanita sangat banyak. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dan di sini kita lihat bahwa agama dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini adalah agama yang penuh dengan keadilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada lelaki dan wanita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lelaki mempunyai tanggung jawab, tetapi wanita juga mempunyai tanggung jawab. Ya, laki-laki mempunyai tanggung jawab berupa kepemimpinan. Berupa kepemimpinan. Ya, sedangkan wanita mempunyai tanggung jawab selain daripada itu. Maka disinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Ya, menjadi pemimpin bagi wanita. Ini ayyuhal ikhwah wal akhwat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa dia bisa dijadikan sebagai pemimpin daripada wanita? Di situ dikatakan bima faddalallah, karena Allah memberikan keutamaan kepada kaum lelaki, ya, lebih daripada apa yang Allah berikan kepada kaum wanita. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwasanya di dalam ayat tersebut dikatakan wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang telah mereka infakkan dari harta mereka. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya lelaki mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukan hanya nafkah batiniyah, tetapi juga nafkah lahiriah. Bukan hanya nafkah lahiriah, tetapi juga nafkah batiniyah. Semuanya ini adalah menjadi tugas seorang lelaki. Ya. Dan ini merupakan kewajiban lelaki terhadap wanita tersebut. Ya. Dan bukanlah wanita itu yang memberikan nafkah. Bukan wanita yang memberikan nafkah, tetapi lelakilah yang memberikan nafkah. Kalau seandainya ada orang yang berkata, "Ustaz, istri saya gajinya lebih besar daripada saya." Bagaimana itu? Tetap kewajiban memberi nafkah tidak bisa pindah dari lelaki kepada wanita. Lelaki tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun istrinya mungkin mempunyai gaji yang lebih besar daripada suaminya. Ya, mempunyai gaji yang lebih besar daripada suaminya. Ini yang disampaikan oleh para ulama dalam hal ini. Dan ini adalah merupakan isyarat bahwa yang mempunyai tugas untuk mencari rezeki itu adalah kaum bapak. Ya. Kaum bapak. Sedangkan wanita memang yang terbaik baginya adalah berada di rumah. Ya. Menterbiah anak-anaknya. Menterbiah anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses ke hadapan, ya. Dan tugas untuk mencari rezeki adalah menjadi tugas seorang bapa. Maka di sini dikatakan wa bima anfaqu min amwalihim.
Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya. Di sini dikatakan wanita-wanita yang saleh, yang taat, ya. Hafizat, yang senantiasa menjaga kesuciannya, menjaga dirinya, ya, terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga, maka itu adalah merupakan ciri-ciri sebagai wanita yang salihah. Dan seorang lelaki perlu untuk mencari istri yang salihah, karena itu adalah merupakan perhiasan yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Kemudian al-muallif rahimahullah ini menyebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian sang istri enggan untuk melayani suaminya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maksud daripada laknat malaikat di sini bagaimana? Dilaknat oleh malaikat bahwasanya malaikat akan mendoakan wanita tersebut dengan laknat. Dan kalau kita mengatakan laknat, itu artinya terusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhirnya wanita itu mau sampai pagi. Dikatakan di sini hatta tasbah. Maka di sini ayyuhal wal akhwat, apabila seorang suami memanggil istrinya, ya, untuk datang ke tempat tidurnya, dan ini adalah merupakan bentuk kiasan, ya, dan akhirnya dia tidak mau melayani dan dia tidak mau datang, inilah yang terjadi. Malaikat akan melaknat dia, wa na'udzubillahi min dzalik. Malaikat akan mendoakan laknat kepadanya sampai pagi. Lafaz yang kedua dikatakan bahwasanya apabila seorang wanita meninggalkan tempat tidur suaminya, membiarkan suaminya sendiri tidur tanpa izin daripada suaminya, maka dan ketika itu suaminya tidak ridha suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah, sakhitan, akan murka sampai suaminya tersebut ridha. Dan hadis yang kedua ini lebih keras daripada hadis yang pertama. Kenapa? Kalau hadis yang pertama ini malaikat saja yang melaknat. Hadis yang kedua bukan malaikat yang melaknat. Siapa yang melaknat? Allah. Allah yang marah. Ya. Allah yang marah. Dan kalau seandainya kemarahan Allah itu jauh lebih besar daripada laknatnya malaikat. Mudah-mudahan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal seperti ini. Ya. Penghuni langit. Ya. Termasuk dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah fis sama. Betul. Jadi malaikat juga termasuk di situ, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan dikatakan dalam hadis, illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Sampai dia ridha, artinya sampai suaminya ridha. Yang awal itu sampai pagi. Yang kedua sampai suaminya ridha. Berkenaan dengan yang marah di sini, maka yang kedua hadisnya jauh lebih besar dibandingkan yang pertama. Tetapi berkenaan dengan waktunya, maka yang kedua bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Oke, hadis yang kedua itu bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Kalau yang pertama sudah ditentukan waktunya sampai kapan? Pagi. Ya, ditentukan waktunya sampai pagi. Kalau yang kedua ditentukan waktunya. Apa itu? Keridhaan suami. Kalau suaminya cepat ridha, alhamdulillah. Maka kemarahan Allah tidak lama. Tetapi kalau seandainya suaminya tidak ridha sampai 2 atau 3 hari, maka selama suaminya tidak ridha, selama itu juga Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita akan dapatkan betapa besar hak seorang suami atas istrinya. Ya. Tetapi jangan sampai suami juga sewenang-wenang. Hal ini dapat terjadi kalau sang suami sudah menjadi suami yang baik. Ya, sudah menjadi suami yang benar. Menjadi suami yang baik. Sedangkan kalau seandainya dia adalah orang yang tidak pernah memperhatikan
istrinya. Dia tidak pernah memberikannya namanya nafkah kepada istrinya. Tiba-tiba hanya itu aja yang dia minta. Ini juga namanya melampaui batas. Ya. Kalau melampaui batas, di dalam Al-Quran itu dikatakan faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma i'tada alaikum. Kalau mereka melampaui batas, maka kita boleh melampaui batas sebagaimana mereka melampaui batas. Ya. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau seandainya mereka itu memberikan balasan, maka balaslah seperti apa yang telah mereka berikan kepadamu. Ya. Tetapi kalau seandainya ada seorang suami yang sudah berlaku adil, baik, istiqomah dalam agamanya, dia penuhi seluruh haknya, ya. Tetapi wanitanya yang tidak mau, ini yang masuk dalam kategori tadi. Tetapi kalau nusyuz, ya. Tapi kalau seandainya suaminya memang tidak bertanggung jawab, ini juga tidak masuk dalam kategori itu, ya. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Yang jelasnya lafaz-lafaz di dalam hadis tersebut, ya, walaupun terlihat mutlak, umum, tetapi sebenarnya dia terikat. Terikat dengan apa? Kewajiban suami terhadap istrinya. Kalau sang suami sudah memberikan apa yang memang menjadi tanggung jawabnya, maka berlaku hadis tersebut. Ya, maka berlaku hadis tersebut. Kalau seandainya tidak. Oke? Wallahu taala a'lam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita ambil hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahillu limra'atin la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idznih muttafaqun alaihi wa hadha lafdzul Bukhari. Kalau ada kata-kata muttafaqun alaihi wa hadha lafdzul Bukhari, artinya ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi lafaz ini adalah lafaznya Bukhari. Karena terkadang ada lafaz yang berbeda antara Al-Bukhari dengan Muslim, tetapi inti dan tajuknya sama. Oke, tapi biasanya dikatakan hadza lafzul Bukhari, berarti ini lafaz yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau dikatakan hadza lafzul Muslim, berarti itu adalah lafaz yang ada di dalam Sahih Muslim. Taib, hadis ini adalah hadis dari Abi Hurairah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah. Saya akan berikan dalam ini, ya, dalam kurung itu sunnah, bukan yang wajib, ya. Berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin suaminya, dan tidak halal mengizinkan seorang laki-laki untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Muttafaqun alaih. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Al-muallif rahimahullah menyebutkan ini, ya, dalam bab berkenaan dengan hak seorang suami daripada istrinya. Salah satu hak seorang suami daripada istrinya adalah bahwa tidak dibolehkan seorang istri untuk berpuasa kecuali atas izin suaminya selama suaminya ada di mukim di tempat tersebut. Kalau seandainya dia tidak ada di rumahnya, maka sang istri boleh berpuasa kapan saja yang dia inginkan. Tetapi selama suaminya ada, maka dia tidak dibolehkan berpuasa selama dia tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan ayyuhal ikhwah, bahwa larangan berpuasa ini adalah larangan berpuasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib, tafadhal, lanjutkan, silahkan kalau puasa wajib. Akan tetapi berkenaan dengan puasa sunnah, maka tidak diperbolehkan kecuali atas izin suaminya. Puasa wajib itu berapa? Ada berapa puasa wajib? Puasa wajib di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, puasa ganti, qada. Itu juga wajib itu, qada. Karena wanita kan banyak banyak tidak puasanya kan, biasanya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar. Ya, ini adalah puasa-puasa wajib. Kalau seandainya memang dia sudah ingin berpuasa wajib, lanjutkan. Tetapi kalau seandainya dia puasa sunnah lah, ya, tidak. Karena kenapa? Ya, bahwa seorang suami berhak untuk melarang istrinya untuk berpuasa sunnah, ya.
Dan seorang istri tidak berdosa kalau seandainya hal tersebut ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan karena itu mungkin saja suaminya dalam keadaan tidak bepergian itu ingin bersama dengan istrinya di rumah. Dan kalau seandainya misalnya dia berpuasa, dia tidak mampu untuk bersama-sama dengan istrinya di rumah kan, maka dalam hal ini dia diminta untuk meminta izin kepada suaminya kalau seandainya dia ingin berpuasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Maka di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat, saya akan sampaikan bahwasanya puasa wanita di rumahnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, puasa sunnah tidak dibolehkan kecuali atas izin suaminya. Kalau puasa wajib, ya, para ulama juga menjelaskan puasa wajib yang waktunya masih panjang, maka para ulama juga mengatakan tidak boleh kecuali atas izin suaminya. Puasa wajib yang waktunya masih panjang, itu juga tidak boleh kecuali atas izin suaminya. Tetapi kalau seandainya waktunya tidak panjang ataupun puasa Ramadan, maka ini tidak perlu ada izin daripada suaminya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, hadis selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alaih. Kita ambil hadis selanjutnya, wa an Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'ti wa in kanat ala tanawwur. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha muttafaqun alaih. Yang terakhir adalah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi ini ada 4 hadis, ya, ada 4 hadis. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar, dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin bagi seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri, ia adalah pemimpin bagi rumah, suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis yang kedua tadi yang saya bacakan adalah dari Abu Ali Talq bin Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya untuk keperluannya, maka wajiblah istri itu memenuhi kehendak suaminya itu sekalipun istri sedang memasak di dapur. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya akan saya perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap istri yang meninggal dunia sedangkan suaminya ridha padanya, maka istri itu akan mendapat jaminan masuk surga. 4 hadis, ya. 4 hadis. Dimulai daripada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Ini adalah seruan dan himbauan yang ditujukan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa setiap insan ataupun manusia itu adalah pemimpin dan dia dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Pemimpin di sini adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab, ya, untuk mengurusi maslahat orang banyak, ya, dan juga untuk mengetahui kerusakan-kerusakan agar dia mampu untuk menghindarkan masyarakat darinya. Seperti misalnya pengembala kambing. Pengembala kambing ini ketika dia mengembalakan kambingnya, otomatis
ketika dia bawa kambingnya, dia akan mencari tempat yang terbaik agar kambing tersebut bisa makan. Maka seorang pemimpin juga begitu. Dia akan berusaha agar bagaimana rakyatnya ini sejahtera. Itu adalah pemimpin yang terbaik. Kemudian seorang pengembala kambing juga akan melihat kalau seandainya ada tempat-tempat yang berbahaya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kambingnya di tempat yang berbahaya tersebut agar dia tidak terkena musibah. Begitu juga seorang pemimpin. Seorang pemimpin juga perlu mengetahui mana hal-hal yang tidak baik berkenaan yang akan menimpa rakyatnya, maka dia hindarkan. Begitulah akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seluruh manusia ini adalah pemimpin, paling tidak dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan semua daripada kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Seorang pemimpin amir, pemimpin negara, bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan seorang suami, dan di sini ayuhal wal akhwat, seorang pemimpin ini berbeda-beda. Karena pemimpin ini biasanya mempunyai wilayah kekuasaan yang berbeda-beda. Ada yang wilayah kekuasaannya besar, ada yang wilayah kekuasaannya kecil. Kalau di Singapura ini kan wilayahnya kecil. Kalau Indonesia wilayahnya besar. Maka pertanggungjawabannya lebih besar lagi. Ya, karena semakin besar wilayah kekuasaan, semakin besar pertanggungjawaban tersebut harus dia pertanggungjawabkan. Ya. Kemudian ayuhal wal akhwat, di sini juga seorang suami adalah pemimpin. Pemimpin terhadap rumah tangganya. Maka ayuhal wal akhwat, sebagai seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin di rumahnya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap anak wanitanya, terhadap saudarinya, ya. Semua yang ada di rumahnya, dia adalah pemimpinnya. Maka segala apa yang terjadi di dalam rumah tersebut menjadi tanggung jawab seorang suami. Apa yang terjadi di dalam rumah tersebut menjadi tanggung jawab seorang suami. Karena itulah ayuhal wal akhwat, seorang istri harus betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh suaminya dan mentaati apa yang disampaikan oleh suaminya selama perintah tersebut adalah perintah yang tidak melanggar perintah Allah. Kalau sang suami mengatakan jangan masukkan orang di dalam rumah tanpa izinku, itu yang harus dilakukan. Kalau dia mengatakan jangan masukkan anak ini ke dalam jangan masukkan orang ini di dalam rumah, itu yang harus dia lakukan. Karena dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh suaminya. Begitu juga wanita. Wanita juga pemimpin. Pemimpin di mana? Di rumahnya. Ya, pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya. Dan dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Siapa orang-orang yang dipimpin di sini? Anak-anaknya. Ya. Dia bertanggung jawab terhadap urusan rumah. Dia bertanggung jawab terhadap urusan dapur. Dia bertanggung jawab berkenaan dengan masalah makanan. Dia bertanggung jawab terhadap masalah minuman. Kopi, teh. Ini semuanya menjadi tanggung jawab seorang wanita. Jangan memasak masakan-masakan yang tidak halal misalnya. Ya. Jangan membuat masakan-masakan yang akhirnya membazirkan karena terlalu banyak. Dia perlu yang namanya muktasid, sederhana, tidak berlebih-lebihan di dalam masakan. Ini juga kan menjadi semuanya tanggung jawab bagi seorang istri. Ya, dia juga perlu untuk menterbiah anak-anaknya. Mencoba untuk memperbaiki bagaimana keadaan anak-anaknya. Mencoba untuk memperbaiki pakaian anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini semuanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Selain itu juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena jangan sampai pendidikan anak itu hanya diberikan kepada istri. Itu juga tidak benar. Pendidikan anak adalah tanggung jawab suami dengan istri. Hanya saja dikarenakan istri lebih banyak berada di rumah, maka itu menjadi tanggung jawab istri lebih terhadap tanggung jawab seorang suami kepada anak-anak tersebut. Ya. Begitu juga yang lainnya. Semua adalah merupakan pemimpin, dan pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap siapa-siapa yang dipimpinnya.
fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanyakan berkenaan dengan kepemimpinannya. Hadis yang kedua, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini berkenaan dengan masalah idza da'a ar-rajulu zaujatah, sama dengan hadis sebelumnya. Kalau seandainya ada seorang lelaki yang mengajak istrinya untuk tidur, maka kalau seandainya istri tersebut tidak mau, itu akan dilaknat. Dan di sini dikatakan seorang istri harus senantiasa siap. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan walaupun dia sedang memasak, kalau seandainya suaminya mengajaknya, maka dia perlu untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Kemudian di hadis selanjutnya ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya ya ada seseorang yang diperbolehkan untuk bersujud kepada manusia, maka saya akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, Nabi mengatakan kalau seandainya ada. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sujud terhadap suami ataupun tidak ada sujud terhadap manusia. Tidak ada sujud terhadap manusia. Ya, kalau seandainya ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah Nabi Adam juga diminta yang lainnya sujud kepadanya? Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu bukan sujud ibadah, lakin sujud hormat, tasyrif wa ta'zim. Bukan sujud dalam bentuk ibadah. Dan setelah itu kan sudah tidak ada dan tidak ada lagi yang namanya sujud terhadap manusia. Manusia kepada manusia. Nabi Yusuf kepada tapi kita itu mimpinya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya sujud. Tetapi itu kan dalam mimpinya dia melihat bahwasanya bulan, matahari dan bintang-bintang sujud kepadanya. Ya, itu menunjukkan ketundukan. Yang pada akhirnya saudara-saudaranya yang pernah mengkhianati dia tunduk kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tetapi sujud ya manusia kepada manusia itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Maka kalau seandainya ada orang yang sujud terhadap manusia ya sebagai bentuk penghormatan, maka sebenarnya bisa dijadikan dalil ini sebagai dalil yang melarang. Oke? Kemudian yang kedua, hadis ini dipahami bahwa sesungguhnya seorang suami adalah orang yang patut untuk dipatuhi oleh istrinya. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang durhaka kepada suaminya. Maka selama suami tersebut memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, sang istri harus sami'na wa ata'na. Selanjutnya dikatakan siapa saja dari wanita, istri yang meninggal dan suaminya ridha terhadapnya, maka dia berhak untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wanita-wanita salihah dan istri-istri kita masuk dalam golongan orang-orang seperti ini. InsyaAllah. Hadis selanjutnya ya wal akhwat, hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu an. Ada hadis sebelumnya ya. Wa an Muaz bin Jabal radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain la tu'zi qatalakillah fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Masyaallah. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan iri. Dan dia berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakan kamu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan ia akan kembali kepada kami. Bidadari-bidadari syurga akan iri, akan marah kepada wanita-wanita yang tidak taat kepada suaminya, tidak terima. Jadi calon-calon istri laki-laki saleh ini akan marah, akan tidak ridha dengan istri-istri yang menyakiti suaminya di dunia, sampai dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya dia bersamamu sementara saja, dia akan kembali kepada kami. Dan itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada lelaki-lelaki yang salihah, yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir insyaallah. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis selanjutnya adalah hadis
dari Usama bin Zaid radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya tidak meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih besar bahayanya daripada fitnah wanita. Ya. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu fitnah, ujian yang lebih berat kepada laki-laki daripada fitnah wanita. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia itu dihiasi dengan syahwat. Ada kecintaan terhadap wanita, ya. Dan ini semuanya adalah merupakan perhiasan-perhiasan di dunia. Dan dikarenakan ia adalah perhiasan di dunia, ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang diuji, difitnah di dunia ini. Dan ini merupakan fitnah yang terbesar. Tadi disebutkan berbagai macam fitnah. Fitnah wanita, anak-anak, al-qanatiril muqantara, ini adalah harta-harta, perhiasan, emas, kemudian kendaraan. Ini semuanya adalah merupakan fitnah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang terberat daripada fitnah tersebut adalah fitnah berkenaan dengan wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal tersebut agar kita berhati-hati daripada fitnah wanita ini. Dan seseorang lelaki harus senantiasa waspada. Karena kita juga adalah seorang manusia biasa. Ketika kita berhadapan dengan fitnah ini, kita khawatir kita sebenarnya tidak sanggup untuk menghadapi fitnah yang besar ini. Ya. Maka disinilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, Islam mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita tidak membuka pintu fitnah ini. Ya. Dan kita wajib untuk menutup pintu fitnah ini. Bagaimana caranya? Ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah. Laki-laki menundukkan pandangan dan wanita menutup auratnya. Karena terus terang, laki-laki mencoba untuk tundukkan pandangan kalau di hadapannya adalah sesuatu yang senantiasa tidak tertutup, susah juga. Ya, ini adalah fitnah yang besar ini. Ini adalah fitnah yang besar. Maka disitulah Islam mengajarkan kepada wanita untuk senantiasa menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Dan dikatakan bahwasanya seluruh tubuh wanita ini adalah aurat kecuali apanya? Kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Kemudian di dalam Islam juga melarang kita untuk ikhtilat. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kalaulah seandainya ada seorang lelaki dengan wanita yang berdua-duaan, maka yang ketiganya siapa? Ya, syaitan. Jangan sampai kita menjadi syaitan. Ya. Itu yang dikatakan. Bahkan di dalam salat sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara laki-laki dengan wanita. Sampai Nabi mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang terbaik untuk lelaki adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang paling akhir. Sebaliknya kata Nabi, sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir dan yang paling buruk adalah yang paling awal. Ini agar apa? Agar lelaki dengan wanita ini berjauhan. Ya. Maka setiap lelaki dan wanita ini tidak ada pertemuan jauh, maka ini yang lebih baik dan lebih afdal. Masalah kita sekarang ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah dikarenakan peran daripada media sosial ini yang seolah-olah menjadikan yang namanya ta'aruf itu sebagai sesuatu yang seolah-olah sama dengan mohon maaf, pacaran begitu kan, atau matayat. Ini banyak. Jadi seolah-olah itu sama, padahal tidak sama sekali. Yang dinamakan dengan ta'aruf itu kan memang tidak boleh berduaan. Ini malah disuruh untuk berdua-duaan. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan ada sebuah budaya, kalau seandainya dia sudah tunangan, seolah-olah sudah menikah. Orang tuanya pun memperbolehkan, silakan jalan berdua, pergi berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam Islam sama sekali.
Karena banyak sekali mudaratnya. Fitnahnya besar, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu adalah fitnah yang sangat besar. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita-wanita untuk keluar melaksanakan salat Id, Nabi tetap memperingatkan, walaupun wanita-wanita dianjurkan untuk keluar salat Id, jangan sampai mereka bercampur dengan laki-laki. Sampai wanita-wanita itu diberikan tempat khusus, ya, khusus. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia berkhutbah dan selesai dari khutbahnya, ya, selesai daripada khutbahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat khusus wanita tersebut. Kemudian setelah itu memberikan nasihat kepada wanita-wanita tersebut. Ketika laki-laki sudah pulang, Nabi SAW khusus turun kepada wanita-wanita itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat di tempat yang terpisah daripada laki-laki. Ya, itu adalah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan zaman kita? Ini sangat berat, ya. Ini sangat berat. Karena kalau seandainya ada seorang wanita yang mencoba untuk menjaga diri dan agamanya, biasanya malah dikatakan ketinggalan zaman. Begitu juga seorang laki-laki yang mencoba untuk menjaga agamanya, biasanya dikatakan sebagai lelaki yang tidak berkemajuan. Padahal itu adalah permintaan agama. Ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ya ikhwah wal akhwat, istiqamah di atas kebenaran memang di zaman sekarang tidak mudah. Istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tidak mudah yang namanya istiqamah itu. Ya. Karena berbagai macam fitnah di hadapan kita muncul. Dan apalagi kalau seandainya, saya kira hanya di Saudi, ya, hanya di Saudi yang dinamakan sekolah itu yang sampai sekarang belum campur. Ya, kalau di Saudi itu kan laki-laki dengan wanita mulai dari kindergarten itu tidak bercampur kalau tidak salah. Tidak bercampur, kemudian setelah itu dia masuk ke primary itu tidak campur juga, secondary juga tidak campur, sampai university juga tidak campur. Kalau negara-negara Arab yang lainnya, wallahu alam, yang saya tahu kalau di Mesir ada sebagian yang tidak campur, ada sebagian yang campur. Tetapi ini sebenarnya yang benar, bahwasanya kalau tidak bercampur itu yang tidak baik. Yang baik, yang tidak bercampur itulah yang baik, ya. Yang tidak bercampur itulah yang baik. Sedangkan bercampur itulah yang tidak baik. Saya masih ingat itu ada seorang kiai. Seorang kiai di Indonesia itu, dia membuat sebuah pesantren besar, pesantrennya, ribuan santrinya, tetapi semuanya laki-laki. Ketika kiai tersebut dikatakan, "Ustadz atau Pak Kiai, kenapa tidak membuat pesantren wanita?" Ya, wanita. Karena kebanyakan pesantren kan biasanya bercampur juga antara laki-laki. Biasanya hanya dipisahkan dengan hijab begitu. Pak Kiai ini mengatakan, saya tidak akan pernah bikin pesantren kecuali antara lelaki dengan wanita itu terpisah 100 kilo. 100 kilo. Dan betul apa yang dia lakukan. Setelah itu akhirnya dia mencari yang namanya lokasi. Dia dapat lokasi antara pesantren putra dengan putri, jaraknya lebih 100 kilo. Karena memang dia mengatakan, kalau seandainya ada sekolah bercampur laki-laki dengan wanita, itu jauh lebih sulit untuk ditanggulangi atau ditangani daripada kalau mereka berpisah. Kalau berpisah kan yang laki-laki, yang wanita. Wallahu ta'ala alam. Syukran, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.